1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Andini dan teman saya Leni Aprida Yanti. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai materi statistika. Yuk simak videonya. Itu kita harus mengetahui dulu apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Selanjutnya itu ada datum dan data. Datum adalah keterangan yang diperoleh dari hasil pengamatan. Contohnya seperti tinggi badan 5 murid sebagai berikut: 157, 166, 159, 170, dan 169. Masing-masing tinggi murid tersebut disebut datum. Sedangkan data adalah kumpulan-kumpulan datum atau bentuk jamak dari datum. Selanjutnya yaitu ada penyajian data dalam bentuk data tunggal. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Rumusnya itu rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 sampai X terusnya per N, di mana X adalah data-data nilainya dan N itu adalah jumlah datanya. Sedangkan untuk rumus rata-rata gabungan itu X1 dikali F1 ditambah X1 dikali F2 sampai seterusnya per F1 ditambah F2 sampai seterusnya, di mana X adalah nilai datanya dan F adalah frekuensi atau banyak datanya. Selanjutnya ada contoh soal sebagai berikut. Berikut ini adalah nilai ujian matematika dari 5 siswa di sebuah sekolah dengan nilai 70, 75, 60, 65, dan 80. Tentukan nilai rata-rata hitung dari nilai ujian matematika kelima siswa tersebut. Nah, kita cari rata-ratanya dengan menggunakan rumus tadi, yaitu nilai-nilai datanya dibagi banyak jumlah data. Jadi kita masukin rumus. X1-nya itu dengan nilai 70, X2-nya 75, X3-nya 60, X4-nya 65, dan X5-nya 80. Jadi kita tinggal menambahkan saja. Kita tambahkan 70 ditambah 75 ditambah 60 ditambah 65 ditambah 80 per banyaknya data. Banyaknya data itu ada 5, jadi kita masukin per 5. Jadi hasilnya itu 350 dibagi 5 sama dengan 70. Jadi kita dapat menemukan rata-rata nilai ujian matematika kelima siswa tersebut adalah 70. Selanjutnya yang kedua adalah modus. Modus didefinisikan sebagai nilai datum yang paling sering muncul dengan memiliki frekuensi yang terbesar. Lanjut ke contoh soal. Diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Susunan datanya bisa dilihat pada layar. Tentukan modusnya. Jadi kita bisa menjawab dengan cara kita mencari nilai dan frekuensinya. Nilai terdapat pada di sisi kiri tabel dan frekuensi terdapat pada sisi kanan tabel. Setelah itu kita melihat frekuensi yang paling terbesar. Itu merupakan nilai modusnya. Frekuensi terbesar pada soal ini yaitu terdapat pada frekuensi 2. Jadi kita mendapatkan hasil modusnya yaitu 55, 60, 79, dan 89. Selanjutnya yang ketiga ada median atau nilai tengah. Syarat datanya harus diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Rumusnya ada 2 untuk yang ganjil dan genap. Jika rumus untuk ganjil yaitu ME sama dengan data ke N plus 1 per 2. Sedangkan rumus untuk yang genap yaitu ME data ke N per 2 plus data ke N per 2 plus 1 per 2. Bisa dilihat pada contoh soal. Diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Susunan datanya bisa dilihat pada layar. Lalu tentukan mediannya. Kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya, mulai dari yang terkecil hingga terbesar.
Bisa dilihat hasil yang sudah diurutkannya di layar. Setelah itu, kita tentukan dulu jumlah datanya ada berapa. Karena di sini ada jumlah datanya 23, angka 23 merupakan ganjil. Jadi kita menggunakan rumus yang ganjil, yaitu ME data ke N plus 1 per 2. Di mana N itu adalah banyak data tadi. Jadi kita masukin ke rumus data ke N plus 1. Berarti 23 plus 1 per 2. Nah, jadi nilainya itu ME-nya adalah 73. Selanjutnya yaitu ukuran letak kumpulan data. Yang pertama ada kuartil data tunggal. Untuk rumus Q1 atau kuartil 1 itu ada dua rumus, yaitu jika N ganjil itu rumusnya data ke 1/4 buka kurung N plus 1. Sedangkan untuk N genap yaitu rumusnya data ke 1/4 buka kurung N plus 2. Kalau untuk rumus Q kedua itu menggunakan rumus yang sama dengan mencari median tadi. Untuk N dan N genap dan N ganjil itu sama saja. Rumusnya mengikuti rumus median yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Selanjutnya untuk Q3 ataupun kuartil 3 itu ada dua rumus. Jika N ganjil rumusnya data ke 3/4 buka kurung N plus 1. Sedangkan untuk N genap rumusnya data ke 3/4 buka kurung N plus 2 dikurang 1. Selanjutnya kita lihat pada contoh soal, diketahui data tersebar dengan susunan sebagai berikut. Bisa dilihat susunannya di layar, lalu tentukan Q1 dan Q2-nya. Kita jawab. Pertama, kita harus mengurutkan terlebih dahulu datanya, mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Bisa dilihat hasil yang sudah diurutkannya di layar. Setelah itu, kita langsung bisa mencari Q1 dan Q3-nya dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Rumus Q1 itu data ke 1/4 buka kurung N plus 1. Kita menggunakan rumus ini karena N-nya merupakan ganjil. Jadi kita masukkan data ke 1/4 dengan N 23, jadi 23/1. Jadi kita dapatkan data ke 6. Kita lihat pada yang sudah kita urutkan, data ke 6 itu terdapat pada angka berapa? Jadi data ke 6 itu terdapat pada angka 60. Jadi kita menemukan Q1-nya 60. Sedangkan Q3 itu rumusnya data ke 3/4 buka kurung N plus 1. Lalu kita masukin N-nya. Karena N-nya 23, jadi data ke 3/4 buka kurung 23 plus 1. Jadi kita dapatin data ke 18. Kita lihat lagi pada data yang sudah kita urutkan tadi. Kita cari data ke 18 terdapat pada data yang mana. Kita dapat data ke 18 itu pada angka 84. Jadi kita menemukan Q3-nya 84. Selanjutnya yaitu yang kedua, statistik 5 serangkai. Karena ada 5 serangkai berarti ada 5 macam, yaitu Q1, Q2, Q3, X minimum, dan X maksimum. Bisa dilihat pada contoh soal, diketahui data sebagai berikut pada layar, lalu tentukan statistik 5 serangkainya. Kita menjawab. Terlebih dahulu kita harus mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga terbesar. Data yang sudah diurutkan bisa lihat di layar. Nah, setelah kita urutkan datanya, kita mencari 5 serangkai tersebut, dimulai dari X minimum. X minimum itu merupakan nilai yang paling terendah. Kita lihat nilai terendahnya terdapat pada angka 41. Sedangkan X maksimum itu nilainya 100. Kenapa? Karena 100 merupakan data yang nilainya paling tertinggi. Setelah itu kita mencari Q1, Q2, dan Q3 menggunakan rumus yang sebelumnya tadi sudah saya bahas. Bisa kalian oret-oret di buku oretan dan cocokkan hasilnya dengan hasil saya. Saya mendapatkan Q1 53,
Q2 67,5, dan Q3 87. Itu merupakan hasil dari 5 serangkainya. Selanjutnya yang ketiga ada desil. Rumus desil itu I per 10 buka kurung N plus 1, di mana I adalah desil yang ditanya. Desil ke berapa? Yang keempat yaitu ada rataan kuartil atau RK. Rumusnya itu 1/2 Q1 plus Q3. Yang kelima ada rataan 3 kuartil. Jadi rata-rata ketiga kuartil tersebut yaitu RT. Rumusnya 1/4 buka kurung Q1 plus 2Q2 plus Q3. Selanjutnya ukuran penyebaran kumpulan data. Ini juga berlaku untuk data kelompok. Yang pertama ada jangkauan atau rank. Rumusnya itu X maksimum dikurang X minimum. Yang kedua itu ada jangkauan antar kuartil. Rumusnya itu Q3 dikurang Q1. Yang ketiga ada simpangan kuartil atau jangkauan semi antar kuartil. Rumusnya itu 1/2 buka kurung Q3 dikurang Q1. Lalu yang keempat ada langkah. Rumus langkah itu adalah 3/2 buka kurung Q3 dikurang Q1. Selanjutnya yang kelima ada pagar dalam dan pagar luar. Rumus pagar dalam itu adalah Q1 dikurang L. L itu langkah yang tadi. Dan untuk rumus pagar luar itu Q3 ditambah L atau ditambah langkah. Dengan catatan, saya lihat di layar. Selanjutnya yang keenam itu ragam. Rumusnya itu 1/N dengan sigma X1 dikurang rata-rata dikuadratin. Lalu yang ketujuh ada simpangan baku. Rumusnya itu akar dari S kuadrat. Ada dua cara menyajikan data, yaitu dengan tabel, grafik, atau diagram. Yang pertama, tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data sehingga memudahkan analisa data. Contoh tabelnya seperti berikut. Yang dimana tabelnya terbagi dari nomor interval, kelas interval, dan frekuensi. Selanjutnya, distribusi frekuensi atau tabel frekuensi adalah pengelompokan dengan cara mendistribusikan data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam setiap kelas tersebut. Mengubah data berkelompok menjadi data distribusi frekuensi. A. Cari reg. R sama dengan data maksimal dikurang data minimal. B. Hitung banyak kelas K dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N banyak data, log N dilihat di tabel. C. Cari interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K. Biasanya I bilangan ganjil. D. Pilih batas bawah kelas pertama. Biasanya data minimal. E. Cari frekuensi. Contoh soal tinggi badan dalam sentimeter dari 36 siswa SMAY adalah sebagai berikut. 168, 172, dan seterusnya. Hasil pengurutan datanya adalah sebagai berikut. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu 132 sampai 175. Kemudian kita cari jangkauan atau reg data, yaitu J sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. J sama dengan 175 dikurang 132 sama dengan 43. B. Banyaknya kelas data adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N sama dengan 1 plus 3,3 log 36 sama dengan 6,1. Dengan demikian, banyaknya kelas dapat ditentukan kira-kira mendekati 6. C. Lebar kelas adalah C sama dengan R per K.
di mana R-nya 43, K-nya 6, sama dengan 7,2 atau mendekati 7. D. Nilai minimal data adalah 132. Maka batas kelas pertama adalah 132 dengan batas bawah 131,5. 131 dengan batas bawah 130,5. Dan 130 dengan batas bawah 129,5. Digunakan lebar kelas C sama dengan 7. Maka diperoleh tabel sebagai berikut, yang terbagi menjadi alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Titik tengah kelas pertama 130 dikurang 136 sama dengan 129,5 dikurang 136,5 dibagi 2 sama dengan 133. Berikut adalah data distribusi frekuensi tinggi badan 36 siswa SMAY dalam sentimeter. Perhatikan tabel. Yang pertama, interval kelas 130 sampai 136. Batas kelas 129,5 sampai 136,5. Nilai tengah 133, frekuensinya 3, dan seterusnya. Kemudian diagram. Diagram terdapat beberapa jenis, yakni grafik atau diagram garis, diagram batang daun, diagram kotak garis, dan lain-lain. A. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkala. Contohnya jumlah kelahiran tiap tahun. B. Diagram batang daun digunakan untuk menyatakan penyebaran data. C. Diagram kotak garis digunakan untuk menggambarkan pemusatan dan penyebaran dari kumpulan data yang terdiri dari bagian kotak, bagian garis, dan bagian skala. D. Diagram lingkaran menggunakan sebuah lingkaran yang terbagi beberapa juring dan besar sesuai frekuensi. E. Diagram batang menggunakan gambar berupa batang berbentuk persegi panjang. Contoh diagram batang. Jumlah lulusan SMA X di suatu daerah dari tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah sebagai berikut. Dilihat di tabel, tahun 2000 berjumlah 20, tahun 2001 berjumlah 40, dan seterusnya. Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. Jawaban: data tersebut dapat disajikan dengan diagram batang sebagai berikut. Garis horizontal untuk tahun, garis vertikal untuk jumlah atau banyak lulusan. 2000 jumlahnya 20, 2001 jumlahnya 40, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel. Contoh diagram lingkaran. Dalam sebuah survei mengenai mata pelajaran favorit pada kelas 10 SMA Merah Putih, diperoleh data 100 siswa menyukai matematika, 50 siswa gemar fisika, 40 siswa suka bahasa Inggris, 50 siswa gemar ekonomi, dan 60 siswa menyukai geografi. Jika keterangan tersebut disajikan dalam diagram lingkaran, maka sudut pusat masing-masing juring yaitu jawaban, di mana rumusnya data dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Kita ambil contoh matematika. Matematika sama dengan 100 dibagi 300 dikali 360 derajat sama dengan 120. Begitupun untuk fisika, bahasa Inggris, ekonomi, dan geografi sama caranya seperti matematika. Maka diperoleh diagram lingkaran sebagai berikut. Yang dimana matematika 120 derajat, fisika 60 derajat, bahasa Inggris 48 derajat,
ekonomi 60 derajat, dan geografi 72 derajat.